بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali linastamirra dirasatana wa ta'allumana, untuk melanjutkan belajar kita, yaitu mempelajari Alkitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. ما زلنا في لقائنا الماضي في الدرس الأول من المجلد الثالث. Di pertemuan terakhir kita yang lalu, kita masih di bab 1 dari jilid 3. Kita ini banyak pertemuan ini Ibu-ibu, panjang sekali pembahasan di jilid 1. Tidak masalah Ibu ya. Saya minta maaf ini pembahasannya cukup panjang. Semoga Allah memberikan kemudahan pada ibu-ibu semuanya. Terakhir yang kita bahas di pembahasan yang lalu apa ibu? Terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan al-marfu'at, al-mansubat, wal majrurat, ya kan ibu ya? Dan kita sudah mulai masuk ke at-tawabi', ya kan ibu ya? Ya atau ya? Ya. Nah, at-tawabi' itu kemarin maksudnya apa ibu? Itu yang mengikuti isim. Nah, at-tabi' sendiri secara maaf ini ibu-ibu, ini yang paling kecil ini kadang paling ramai. Terakhir kemarin at-tawabi' atau mufradnya tabi'. Tabi' itu secara harfiah, secara letter luck itu maknanya yang mengikuti. Ya maksudnya di dalam nahwu at-tabi' itu adalah isim yang selalu mengikuti isim sebelumnya dari beberapa hal, diantaranya i'rabnya. Di sini kan kita konteks pembicaraan kita, pembahasan kita tentang i'rab. I'rab tabi' itu selalu mengikuti matbu'nya yang diikuti sebelumnya, kata sebelumnya. Itu Ibu ya. I'rabnya selalu pasti seperti itu. I'rab tabi' itu selalu mengikuti isim sebelumnya, yaitu isim matbu' yang diikuti. Meskipun sebenarnya at-tabi' itu tidak hanya mengikuti dari segi i'rab biasanya. Biasanya selain mengikuti i'rab juga mengikuti mudzakkar muannasnya, nakirah ma'rifahnya, dan juga mufrad, musanna dan jama'nya itu mengikuti. Meskipun ada beberapa yang tidak 4 hal yang diikuti. Misalnya nanti ada taukid yang harus ma'rifah. Jadi meskipun yang ditekankan, yang muakkad, yang ditekankan itu nakirah, tapi ada juga beberapa taukid yang harus ma'rifah. Kemudian ada juga nanti badal. Badal itu ada satu hal yang tidak harus sama. Nanti insya Allah kita bahas. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi gambaran tentang tabi' insya Allah ada ibu ya. Tabi' itu yang penting selalu mengikuti isim matmu', isim sebelumnya. Dan tabi' kemarin kita sebutkan tawabi', at-tawabi' itu ada 4
Ini kan Ibu ya? At-tawabi' itu ada 4. 4 itu yang pertama an-na'tu. Ini sudah pernah kita pelajari di semester 1. An-na'tu kita sebut juga dengan as-sifah. Lalu at-taukid. At-taukid ini secara khusus memang belum kita bahas, tapi mungkin pernah sekilas kita menjumpainya. At-taukid itu penekanan. Kemudian yang ketiga al-'atfu atau al-ma'tuf sebenarnya. Al-ma'tuf. Itu kata setelah kata sambung. Itu biasanya kata sambung di sini bisa wa, bisa tsumma atau yang lain. Itu biasanya mengikuti ism sebelum kata sambung tersebut. Kemudian yang terakhir ada al-badal. Al-badal ini juga mungkin pernah kita singgung di beberapa semester yang lalu. Baik. Tapi kita akan bahas satu persatu. Coba hari ini semoga Allah memberikan kemudahan. Yang pertama an-na'tu, kemarin sudah kita singgung sekilas tentang an-na'tu. An-na'tu ini sudah pernah kita pelajari juga di semester 1. Dulu pembahasan tentang an-na'tu wal man'ut. An-na'tu wal man'ut juga bisa kita sebut dengan as-sifah wal mausuf, sifat dan yang disifati. An-na'tu itu sifat. Man'ut itu yang disifati. An-na'tu selalu mengikuti man'ut. Ya kan Ibu ya? An-na'tu selalu mengikuti man'ut dalam semua hal, dalam 4 hal. Dalam mudzakkar muannasnya, dalam i'rabnya, dalam nakirah ma'rifahnya, dan dalam mufrad, musanna dan jamaknya. Selesai. Jadi an-na'tu selalu mengikuti man'ut atau sifat selalu mengikuti yang disifati dalam 4 hal itu tadi. Pasti. Yaitu mudzakkar muannas selalu sama mudzakkar muannasnya, lalu i'rabnya selalu sama. Kalau marfu' sama-sama marfu', kalau majrur sama-sama majrur, kalau mansub sama-sama mansub. Lalu nakirah ma'rifahnya juga selalu sama. Kalau nakirah sama-sama nakirah, kalau ma'rifah sama-sama ma'rifah. Demikian juga mufrad, musanna, jama' itu selalu sama. Kalau mufrad sama-sama mufrad, musanna sama-sama musanna, kalau jama' sama-sama jama'. Begitu Ibu ya. Insyaallah mafhum ya untuk na'tun ini. Dan di sana ada contoh kemarin contoh yang dalam keadaan rafa di sana ahdarat tullabu afan. Ahdarat talibul jadidu ahdarat talibul jadidu, apakah siswa baru telah hadir? At-talibu di sini marfu'. Kedudukannya sebagai apa Ibu? Man'ut. Ahsantunna. Sebelum man'ut. Fa'il itu selalu marfu' kan Ibu ya? Fa'il itu selalu marfu'. Dan dia di sini sebagai man'ut. Dan kata berikutnya di sana ini tabi' atau kita katakan tadi ini na'tun. Al-jadidu itu na'tun. Na'tun itu termasuk tabi', itu mengikuti ism sebelumnya, yaitu man'utnya. Di sana sama-sama marfu', makanya sama-sama marfu'. Al-jadidu marfu' karena mengikuti at-talibu. Man'utnya juga marfu'. Insyaallah nggak bingung ya? Berikutnya contoh yang dalam keadaan nasab di sana yatlubul mudirut talibal jadida. Kepala sekolah meminta atau menginginkan siswa baru. At-taliba di sini sebagai maf'ulun bihi kan Ibu ya? Maf'ulun bihi mansub. Maf'ulun bihi pasti mansub. Dan dia man'ut. Nah, sedangkan kata berikutnya di sana al-jadida ini na'tun. Na'tun itu tabi' mengikuti man'utnya. Makanya sama-sama mansub di sana. Al-jadida mansub karena mengikuti at-taliba yang mansub. Gitu ya, Bu ya? Dan terakhir di sana yang contoh dalam keadaan jar, hada daftarut talibil jadidi. Hada daftarut talibil jadidi. Kalau kita perhatikan kata at-talibi di sini kedudukannya sebagai mudhafun ilaih kan Ibu ya? Mudhafun ilaih majrur. Mudhafun ilaih majrur tandanya kasrah. Wa huwa man'ut dan dia sebagai man'ut. Yang disifati man'ut itu diikuti oleh na'atun. Na'atunnya al-jadid, makanya di sana al-jadid ikut majrur karena mengikuti at-talibi. Talibi al-jadidi. Na'atun selalu sama dengan man'utnya.
Sifat selalu sama yang dengan yang disifati. Gitu ya, Bapak ya. Insyaallah untuk na'atun ini mudah, ya. Iya, insya Allah. Ini yang kita pelajari dulu di semester 1. Ini dasarnya. Tapi sebenarnya na'atun itu ada dua macam, Ibu. Na'atun itu ada dua macam. Ada na'atun haqiqiyun seperti ini tadi, na'atun haqiqi. Memang secara hakikatnya ini na'atun dari kata sebelumnya kan Ibu ya. Iya. Ada juga na'atun sababiyun. Na'atun sababiyun itu na'atun ini sebenarnya bukan na'atun dari kata sebelumnya, tapi na'atun dari kata setelahnya yang mempunyai hubungan dengan kata sebelumnya. Wah, gimana nih muter-muter? Contohnya Misal, gimana? misal, misalnya, oh, di syarah ini ada banyak misal. Ja'a Muhammadun al-Hasan khuluquhu. Kita besarkan. Ja'a Muhammadun al-Hasan khuluquhu. Di sini kalau kita perhatikan, Ja'a Muhammadun ini fi'lun dan fa'il. Ja'a Muhammadun ini fi'lun dan fa'il. Lalu di sana ada al-Hasanu. Al-Hasanu ini sebenarnya na'atun ya, Bu ya. Al-Hasanu ini na'atun yang baik. Tapi al-Hasanu ini bukan na'atun dari kata Muhammad, melainkan na'atun dari kata khuluquhu. Contoh berikutnya, najahat tullabu al-atiyatu asma'uhum. Najahat tullabu ini fi'lun dan fa'il, al-atiyatu ini na'atun. Tapi bukan na'atun dari at-tullabu. Makanya di sana muannas. Karena dia na'atun dari asma'uhum. Na'atun dari asma'uhum. Misalnya lain, misalkan Ja'al ustadzu al-jadidu qamisuhu. Ja'al ustadzu al-jadidu qamisuhu. Bingung tidak Ibu? Ini kalau diartikan apa, Om? Ja'al ustadzu al-jadidu qamisuhu. Kalau diartikan apa, Om? Datang Ustadz yang bajunya baru, apa ya? Yang bajunya baru, gitu, ya? Setelah datang Ustadz yang bajunya baru. Yang baru itu kan bukan Ustadznya kan, ya? Tapi bajunya, kan, ya? Ja'al ustadzu al-jadidu qamisuhu. Jadi al-jadidu ini bukan na'atun dari al-ustadz. Ustadznya udah lama, yang baru itu qamisnya. Ja'at talibu al-jamilu kitabuhu. Ja'at talibu al-jamilu kitabuhu. Bukan yang jamil itu bukan at-talibnya, tapi kitabnya, gitu kan, Pak? Mungkin kalau di bahasa kita mungkin ada juga seperti ini. Misalkan dulu kita candaan itu, kalau misalkan sudah lama nggak ketemu sama teman, wah ini lama nggak ketemu, tambah kuning aja nih giginya, kayak gitu. Yang kuning bukan orangnya tapi giginya, gitu. Gitu, ya. Itu na'atun sababi yang seperti itu, gitu, ya. Iya. Insyaallah nggak bingung, ya. Jadi na'atun ada dua macam seperti itu. Baik, berikutnya at-taukid. At-taukid ini secara makna insyaallah nggak bingung Ibu ya. Taukid itu penekanan, ya kan Ibu ya? Penekanan. Penekanan makna yang dikandung dalam kalimat tersebut. Misal di sana, hadarat tullabu kulluhum. Hadarat tullabu kulluhum. Ma makna hadarat tullabu kulluhum? Mahasiswanya sudah hadir. Siswa hadir semua, telah hadir semua. Para siswa telah hadir semua, gitu kan ya? Para siswa telah hadir semua. Jadi kata kulluhum di sini sebagai taukid.
kulluhum ini sebagai taukid dari kata at-tullab. At-tullab, at-tullab di sana jamak kan Ibu ya? Ya. At-tullab di sana jamak, maka kata kullu di sini juga harus kan di sini harus mudhofun ilaih. Kata misalnya kullun, ainun, nafsun, jami'un, kila, kilta, kalau digunakan sebagai taukid harus mudhaf Ibu-ibu sekalian. Harus mudhaf kepada dhamir yang kembali ke isem yang ditekankan maknanya. Bingung tidak Ibu maksud saya? Beberapa kata yang digunakan sebagai taukid di sini misalnya ada kullun, nafsun, ainun, jami'un, kila, kilta. Itu kalau digunakan sebagai taukid maka harus mudhaf kepada dhamir dari isem yang ditekankan maknanya. Makanya di sana kulluhum, hum di sini maksudnya at-tullab, ya kan Ibu ya? Domirnya at-tullab. Kulluhum. Kalau kita perhatikan ini dalam keadaan rafa taukidnya. Karena mengikuti at-tullab, at-tullab sebagai fa'ilun marfu', maka taukidnya di sini juga ikut marfu'. Taukidun marfu'un wa huwa mudhaf. Gitu, Ya. Selanjutnya di sana qala li hadzal mudiru qala li hadza al mudiru nafsuhu. Afwan, ini intonasinya dan jedanya salah tadi yang pertama. Qala li hadza al mudiru nafsuhu. Yang mengatakan hal ini adalah kepala sekolah sendiri, gitu ya. Kalau dalam bahasa kita mungkin seperti itu. Qala li hadza al mudiru nafsuhu. Yang mengatakan ini kepadaku adalah kepala sekolah sendiri. Thayyib. Al-mudiru di sana kedudukannya sebagai apa, Ibu? Fa'il bukan. Ibu suaranya mana ini? Bu Juanita biasanya bersuara, ini sekarang ada yang mewakili sekarang. Alhamdulillah Mu Fikri bisa bergabung. Sehat Mu Fikri? Nasallallahu murakunna. Taib. Al-mudiru kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu selalu marfu'. Makanya di sana nafsuhu, taukidnya nafsu di sana ikut marfu', mengikuti al-mudir. Gitu ya. Dan mudhofun ilaihnya hu. Hu ini hu siapa? Mudir. Al-mudir. Jadi domirnya kembali kepada mudir sesuai dengan isem yang ditekankan maknanya. Gitu ya. Qala li hadza al-mudiru nafsuhu. Bingung tidak Ibu? Contoh ini. Halo, Ibu-ibu? Masih ada di tempat? Masih. Bingung tidak Ibu-ibu? Hal min soal? Kalau tidak ada, kita coba lihat contoh yang mansub di sana. Sa'altu tullaba kullahum. Karirna ba'di. Sa'altu tullaba kullahum. Sa'altu tullaba kullahum. Ma ma'na sa'altu tullaba kullahum? Saya bertanya kepada siswa-siswa semuanya. Saya bertanya kepada semua siswa. Saya bertanya kepada para siswa semuanya. Boleh. Yang penting bisa dipahami kalau dalam bahasa kita. Tapi kalau kita lihat di sini kata at-tullaba kedudukannya sebagai apa Ibu? Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi selalu mansub. Ya kan Ibu ya? Makanya di sana harokat terakhirnya fathah. Sa'altu itu fi'lun dan fa'il, at-tullaba maf'ulun bihi mansub. Tanda nasabnya fathah. Kullahum, kata kulla di sini adalah taukid. Taukidun maknawi, mansub. Mansub karena mengikuti isem muakkad, isem yang ditekankan sebelumnya. At-tullaba. Jadi kulla ini mansub karena mengikuti at-tullaba yang mansub. Gitu ya, Bapak ya? Bingung tidak? Tidak. Tidak, ya. Jadi kulla di sini taukidun ma'nawiyun mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Atau mungkin sebagian kita ada yang menyebutkan fi akhirih, enggak masalah. Ibu-ibu mungkin ada yang bingung, yang benar sih fi akhirih atau ala akhirih. Kalau saya sendiri terkadang itu
refleks saja, refleks. Dan kalau ditanya fi atau ala, saya jawabnya ala karena yang saya pelajari pertama kali kitab nahwu, yang saya pelajari pertama kali adalah kitab An-Nahwul Wadih, dan untuk i'rab sendiri itu ada al-amsilah al-i'rabiyah. Itu pakainya ala. Makanya secara refleks itu saya biasanya kalau meng-i'rab itu pakainya ala, meskipun terkadang ada yang pakai fi. Gitu ya. Kemarin mungkin ada yang bilang. Ada yang bertanya. Baik. Nah, kulla di sini taukidun ma'nawiyun mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Gitu ya. Kulla di sini mudhaf kan ya. Sedangkan hum itu mudhafun ilaih. Afan. Hum itu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Contoh berikutnya di sana sa'altul mudira nafsahu. Karirna ba'di. Sa'altul mudira nafsahu. Sa'altul Mudira nafsahu. Ma ma'ana sa'altul mudira nafsahu? Saya bertanya kepada kepala sekolah. Secara langsung gitu, secara pribadi, secara apa ya kalau dalam bahasa kita seperti ini. Saya bertanya langsung kepada kepala sekolah gitu ya. Kepada dirinya sendiri langsung gitu. Atau gimana ya bahasa kita? Yang penting gitulah, Om. Kalau kita perhatikan di sana sa'altul mudiro, al-mudiro kedudukannya sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Ya kan Ibu ya? Ini mansub, tandanya fathah. Taukidnya di sana nafs. Kata nafsa, jadinya mansub juga mengikuti al-mudiro. Taukid itu mengikuti muakkad. Taukid, lafadz penekanan itu selalu mengikuti lafadz yang ditekankan maknanya. Maka di sana nafsahu sa. Maka nafsun atau nafsa di sana adalah taukidun ma'nawiyun mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Sedangkan alha dhamirun muttasilun mabniyun ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Gitu Ibu ya? Bingung tidak? Ini ibu-ibu sehat semuanya kan Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Ustaz sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kok sepi gitu. Juga kayaknya suaranya Bu Ana kok kayaknya lemas gitu. mungkin capek Om. Mungkin dia udah malam. Apalagi di kampung Om. Iya. Ya, ini semoga ini Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik. Karena balasan itu sesuai dengan tingkat kesulitan kan. Contoh berikutnya, contoh dalam keadaan jar. Misal di sana sallamtu 'ala tullabi kullihim. Karena ba'di sallamtu 'ala tullabi kullihim. Sallamtu 'ala tullabi kullihim. Baik, ma ma'na hadhihi al-jumlah? Saya bertanya. Sallamtu, bukan sa'altu, tapi sallamtu. Saya memberi salam. Kepada para siswa. Saya menyampaikan salam kepada seluruh siswa, gitu kan? Seluruh siswa. Kalau di kita kan kadang taukidnya di awal gitu, kan? Baik. Di sana kalau kita perhatikan kata tullab sebelumnya ada huruf jar kan Ibu ya? Ala tullabi. Makanya at-tullabi ini ismun majrur wa alamatu jarhi kasrah. Ya atau ya? Ya, majrur. Majrur. Ini ism majrur, tanda jarnya kasrah. Makanya juga di sana taukidnya di sana ikut majrur kullihim. Kata kulli majrur karena mengikuti at-tullabi yang majrur. Jadi taukid itu mengikuti muakkadnya. Nah, taukid lafadz yang digunakan untuk menekankan makna itu mengikuti i'rab dari al-muakkad yang ditekankan maknanya.
Jadi at-tullabi itu majrur, kulli ikut majrur juga. Kullihim. Him maksudnya hum di sini adalah at-tullab. Jadi mudhafun ilaihnya dhamir yang berkaitan dengan kata yang ditekankan. Yang terakhir, contoh terakhir, karirna ba'di sallamtu 'alal mudiri nafsahu. Sallamtu Diri. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Sallamtu 'alal mudiri nafsihi, afan, saya salah bacain tadi. Mengucapkan salam kepada kepala sekolah. Secara langsung, Saya secara pribadi, gitu ya. Tayyib. Saya menyampaikan salam kepada kepala sekolah secara langsung atau secara pribadi. Tayyib, di sana kata al-mudiri diawali harful jar, maka al-mudiri ini adalah ismun majrurun. Ya kan Ibu ya? Wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun ala akhirih. Nah, maka taukidnya juga ikut majrur, nafsi. Gitu Ibu ya? Nafsi. Tayyib. Insyaallah tidak bingung Ibu ya di sini. Hal min soal sampai di sini. Belum kita sampaikan hal lain tentang taukid. Ada pertanyaan Ibu? Halo? Belum Om ya? Baik. Taukid. mau tanya ini. Nah, silakan. Misalnya kan yang na'tun wal man'ut itu kan biasanya kalau al sama al. Ini yang tadi yang na'tun sababi itu nggak harus ma'rifatnya itu nggak harus al sama al gitu bisa didahului gitu ya. Jadi ya. Misalnya tadi kan ja'al ustazul jadidu qamisuhu. Baik, jadi sebenarnya gini Om. Bukan patokannya itu bukan al, tapi ma'rifah atau nakiroh. Ma'rifah itu kan tidak harus ada alnya kan Om ya? Iya. Bisa mudhaf ila ma'rifah kan juga ma'rifah juga. Jadi seperti tadi haja al-ustadu al-jadidu qamisuhu misalkan. Jadi al-jadidu itu na'atun dari qamisuhu. Qamisuhu itu mudhaf ila ma'rifah kan ya? Iya. Maka ma'rifah juga, maka al-jadidu na'atunnya juga ma'rifah. Misal lagi misalkan al-jadidatu sayyaratuhu misalkan seperti itu. Al-jadidatu sayyaratuhu muannas. Iya. Gimana? Gitu ya. Iya kan, terus semester 1 kan yang dicontohin baru gitu Ustaz. Tanwin al gitu kan dulu gitu. Tapi itu kaitannya sebenarnya dengan nakiroh ma'rifah gitu Om ya. Iya Ustaz. Insyaallah nggak bingung ya. Wajib. Ada lagi pertanyaan Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, at-taukid yaitu lafaz untuk penekanan ini tadi, sebenarnya ada 2 macam Ibu sekalian. Ada berapa macam? Ada 2 macam. 2 macam itu apa saja? Ada taukidun ma'nawiyun dan ada taukidun lafziyun. Ada taukid ma'nawi, penekanan secara makna, dan ada taukid lafzi. Taukid lafzi ini penekanan secara lafaz. Taukid ma'nawi itu yang bagaimana? Ini contoh-contoh yang ada di sini. Ini taukid ma'nawi. Jadi taukid ma'nawi itu biasanya menggunakan lafaz-lafaz seperti kullun, nafsun, ainun, jami'un, kila, kilta. Biasanya lafaz-lafaz ini digunakan untuk taukid ma'nawi. Gitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Taukid ma'nawi itu biasanya menggunakan lafaz-lafaz kullun, nafsun, ainun, jami'un, kila, dan kilta. Dan lafaz-lafaz ini harus mudhaf kepada dhamir
yang berkaitan dengan isim muakkad, lafadz yang ditekankan. Gitu ya, Bu ya? Jadi bisa kulluhum, kulluhu, kulluhum, kulluhunna, kullukum, atau nafsuhu, nafsuha, nafsuka, nafsuki, lalu ainuhu, ainuha, dan seterusnya. Kilahuma, kiltahuma. Jadi harus sebagai mudhaf dan mudhafun ilaihnya dhamir yang berkaitan dengan isim yang muakkad, lafadz yang ditekankan. Wadih? Insyaallah. Itu taukid apa ya, Bu? Awi. Ma'nawi. Itu tadi taukid ma'nawi. Penekanan secara makna kan Ibu ya. Lafadznya berbeda. Sedangkan taukid yang kedua adalah taukidun lafdhiyun. Taukid atau penekanan secara lafadz. Penekanan secara lafadz atau taukidun lafdhi itu biasanya dengan pengulangan lafadz yang ditekankan. Jadi taukid lafzi itu biasanya dengan pengulangan lafadz yang ditekankan. Misalkan di sini ada sa'altu tullaba kan Ibu ya? Sa'altu tullaba. Ini bisa yang ditekankan misalkan bisa sa'altu tullaba. Atau sa'altu tullaba at-tullaba. Bingung tidak Ibu? Masih bingung Ustaz. Ulang atau pulang? Ulang. Kalau pulang udah di rumah. Kalau pulang udah di rumah. Baik. Di sana mungkin di syarah juga ada di sana penjelasan at-taukid nau'an. Taukid itu ada dua macam, ma'nawiyun dan lafdhiyun. Ma'nawi itu menggunakan lafaz-lafaz seperti an-nafsu, al-ainu, kullun, ajma'un, jami'un, kila dan kilta. Wa hadha taukid huwa alladhi la ya'ti illa ma'rifah. Taukid ma'nawi itu selalu ma'rifah. Nggak mungkin enggak, karena selalu mudhaf kepada dhamir kan Ibu ya? Taukid ma'nawi itu selalu mudhaf kepada dhamir. Kalau dhamir itu pasti ma'rifah. Berarti yang mudhaf kepada dhamir itu pasti ma'rifah. Jadi taukid ma'nawi itu selalu ma'rifah pasti. Sedangkan taukid lafzi yakunu bi tikraril lafzi nafsihi. Taukid lafzi itu dengan pengulangan lafadz yang ditekankan. Nahwu jaa aliyun. Ali benar-benar telah datang. Jaa aliyun. Jaa-nya diulang kan ya Bapak ya? Iya. Ini penekanan secara lafaz. Taukidun lafzi. Jadi jaa yang pertama adalah fi'lun madin kan ya Bapak ya? Sedangkan jaa yang kedua ini adalah lafaz taukid. Gitu ya Bapak ya? Itu nggak pakai koma ya Ustaz? Nggak pakai apa Om? Nggak pakai koma? Kalau koma di rumah sakit tuh. Nggak pakai Om. Nggak pakai. Misalnya lagi di sana contoh kedua, Allah fi ashabi. Kemudian lan uhmila durusi. Misalnya harokat. Lan uhmila durusi. Tidak akan, benar-benar tidak akan pernah aku meremehkan pelajaran-pelajaranku. Gitu Om ya. Jadi lan di sini ditekankan dua kali secara lafaz penekanan. Itu bedanya taukid ma'nawi dan taukid lafzi. Kalau ma'nawi itu menggunakan lafaz-lafaz yang maklum, yang biasa digunakan untuk penekanan, yaitu seperti nafsun, ainun, kullun, ajma'u, jami'un, kila, kilta, dan selalu mudhaf ke dhamir yang terkait dengan lafaz muakkad. Sedangkan taukid lafzi ini ada caranya dengan pengulangan lafaz yang ditekankan maknanya. Gitu Om ya? Berarti ditulis 2 kali ya Ustaz? Ditulis 2 kali.
Mudah kan ya? Mafhum? Sudah bisa difahami Ibu? Bingung tidak? Masih bingung? Tapi kedudukannya berbeda ya Ustaz. Yang lafziyunnya yang pertama apa yang kedua nih Ustadz? Yang di garis bawain yang kedua ya? Naam, yang taukidnya adalah lafaz yang kedua. Taukidnya adalah lafaz yang kedua. Berarti kan mengikuti kan itu, mengikuti yang sebelumnya. Taukid itu mengikuti yang sebelumnya. Kalau misalkan di i'rab ya nggak masalah kalau misalkan di i'rab taukidun, lafziyun, lalu tergantung nanti katanya ini mansubun, marfu'un atau mabniyun gitu ya. Ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Jadi taukid itu kalau na'atun tadi mengikuti man'ut kan Ibu ya dalam semua hal, dalam 4 hal. Kalau na'atun itu mengikuti man'ut dalam semua aspeknya, dalam mudzakkar muannasnya, dalam i'rabnya, nakirah ma'rifahnya, mufrad, musanna dan jamaahnya. Kalau kalau taukidnya adalah taukid ma'nawi, itu mengikuti semuanya, tapi harus selalu ma'rifah. Nggak boleh nakirah. Kalau taukid ma'nawi. Ya kan Ibu ya? Karena selalu mudhaf ke dhamir. Sedangkan taukid lafzi itu selalu mengikuti ism mu'akkadnya, kata yang ditekankan maknanya dalam semua hal, dalam semua aspek. Gitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Baik, berikutnya, kembali ke kitab tadi. Setelah taukid, kita langsung ke al-atfu atau al-ma'tuf boleh. Al-atfu. Al-atfu adalah ism yang disebutkan setelah kata sambung. Biasanya kata sambungnya itu wa atau summa atau fa atau au juga bisa. Di sana ada beberapa. Atau am. Ada beberapa huruf yang bisa digunakan untuk ataf. Ada wa, ada summa atau au atau am atau fa juga. Di sana di syarah disebutkan contohnya masing-masing. Gitu ya. Misalnya di sana jaa aliyun wa sa'idun. Oh ya. Ataf atau ism ma'tuf atau ism ma'tuf di sini, ism ma'tuf itu selalu mengikuti al-ma'tufu alaihi. Ism yang disebutkan setelah kata sambung itu selalu mengikuti kata sebelum kata sambung dalam semua hal, dalam semua aspek, seperti na'atun tadi. Dalam mudzakkar muannasnya, dalam i'rabnya, dalam nakirah ma'rifahnya, dan dalam mufrad musanna atau jamaahnya. Gitu Ibu ya? Wadih? Contoh di sana jaa aliyun wa sa'idun. Jaa aliyun wa sa'idun. Kalau kita perhatikan jaa ini fi'lun, aliyun fa'il marfu'. Ya kan Ibu ya? Iya. Wa itu harfu atfin, sa'idun ini ism ma'tuf. Marfu'. Ism ma'tuf marfu'. Dia marfu' kenapa? Karena mengikuti al-ma'tuf alaihi yang sebelum kata sambung yaitu aliyun. Gitu Ibu ya. Jadi setelah wa itu i'rabnya mengikuti kata sebelum wa. Gitu Ibu ya. Wadih? Wadih. Contoh yang lain di sana ra'aitu aliyan fasa'idan. Ra'aitu aliyan fasa'idan. Saya melihat Ali kemudian Sa'id. Kata aliyan kalau kita perhatikan di sini mansub kenapa? Maf'ulun bihi. Karena sebagai maf'ulun bihi. Fa itu harfu
atfin. Ada juga fungsi yang lainnya, tapi kita tidak membahasnya. Lalu sa'idan ini kenapa kok juga mansub? Karena ma'tuf, ism ma'tuf mengikuti ma'tuf alaihnya, yaitu aliyan. Sa'idan mansub karena mengikuti aliyan yang mansub. Begitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Berikutnya, dhahabtu ila riyadi thumma al-madinati. Kasroh. Dhahabtu ila riyadi. Ar-riyadi majrur karena ada huruf jar sebelumnya. Ya kan Ibu ya? Ismun majrur bi ila. Kemudian thumma itu harfu atfin, kemudian al-madinati ikut majrur juga karena sebagai ismun ma'tuf. Gitu Ibu ya? Mengikuti ar-riyadi. Berikutnya tazawwaj Fatimata atau Khadijata. Nikahilah Fatimah atau Khadijah. Memilih Om ya? Memilih di sini Om. Tazawwaj Fatimata atau Khadijata. Mungkin ini saling bersaudara gitu. Fatimah dan Khadijah. Makanya nggak bisa digabung. Tazawwaj Fatimata atau Khadijata. Nikahilah Fatimah atau Khadijah. Kalau kita perhatikan di sana Fatimah mansub karena sebagai maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Mansub karena sebagai maf'ulun bihi. Karena nasabnya fathah. Au itu harfu atfin, kemudian Khadijata mansub karena ma'tufun, gitu ya. Ismun ma'tufun mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Itu Ibu ya? Yang terakhir di sana contoh dari atofnya am. A'aliyun fid dari am Khalidun. Ini kita harus perhatikan seperti ini Ibu-ibu. Ini perhatikan susunan kalimatnya. Tidak selamanya al-ma'tuf alaihi, itu tepat setelah harfu ataf. Tidak selamanya kata yang diatofkan, kata yang disambung dengan kata setelahnya itu tidak selamanya tepat sebelum kata sambung. Misalkan di sini, A'aliyun fid dari am Khalidun. A'aliyun fid dari am Khalidun. Aliyun mubtada, ya kan Ibu ya? Fid dari khabar. Halo? Aliyun mubtada, fid dari khabar. Kemudian am ini harfu ataf. Khalidun ini ma'tuf kepada dar atau ma'tuf kepada Ali. Ma'tuf kepada Ali kan ya? Nggak mungkin ma'tuf kepada dar. Masa Ali fi Khalidin kan nggak mungkin. Berarti ini ma'tuf kepada Ali. Ini Khalidun marfu karena mengikuti Ali yang marfu. Gitu ya? Ini sebenarnya bisa kan ditulis Ustaz, Aliyun am Khalidun fit dari gitu, sebenarnya bisa kan Ustaz? Sebenarnya bisa seperti itu. Tapi bisa juga seperti ini. Gitu ya? Aliyun fit dari am Khalidun. Aliyun fit dari am Khalidun. Maka kita kalau seperti ini rangkaiannya kita harus memperhatikan maknanya ya, jangan asal ini ma'tuf alaihnya ism setelah kata sambung ya. Nanti jadinya Khalidin. Jadi secara makna nanti nggak nyambung. Masa Ali di dalam Khalid. Gitu Ibu ya? Assalamualaikum. Wadih? Dan al-ma'tuf, ism ma'tuf itu selalu mengikuti, seperti kita sampaikan tadi, ism ma'tuf itu selalu mengikuti al-ma'tuf alaih. Ism setelah kata sambung itu selalu mengikuti kata yang disambung sebelumnya. Dalam semua aspek, dalam semua hal. 4 hal itu tadi. Gitu Ibu ya? Maka, kalau dalam i'rab yang ditekankan di dalam kitab itu tentang i'rabnya. Kalau marfu' sama-sama marfu', misalkan kharaja Hamidun wa sadiquhu. Sama karena mengikuti Hamidun marfu'. Lalu talabal mudiru Hamidan wa sadiqahu. Mansub ini karena mengikuti Hamidan. Aina kutubu Hamidin wa sadiqihi majrur karena mengikuti Hamidin. Gitu Ibu ya? Wadih? Kemudian atof sendiri juga ada 2 macam Ibu sekalian. Atof sendiri juga ada 2 macam.
ada atfun nasaqi dan atful bayan. Nah, tapi kita tidak usah terlalu memusingkan ini, Ibu. Kalau atful bayan ini tidak terlalu kita fokuskan. Yang kita fokuskan atfun nasaq. Atfun nasaq itu adalah ataf dengan huruf seperti contoh-contoh yang kita baca tadi. Atfun nasaq itu ataf dengan huruf seperti contoh-contoh yang kita baca tadi. Sedangkan atful bayan itu mirip seperti badal yang akan kita bahas setelah ini. Mirip seperti badal. Aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Umaru ini kan penjelasan atau yang dimaksud dari Abu Hafsin. Abu Hafsin siapa? Yang mana? Abu Hafsin Umar. Gitu kan Ibu ya? Ini mirip sekali dengan badal. Insya Allah setelah ini kita bahas badal. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu tentang ataf? Ustadz, kalau nanti dia mamnu minas shorof gimana Ustadz? Mamnu minas shorof. Mamnu minas shorof itu kan tetap secara i'rab bisa mansub, bisa majrur, bisa marfu', ya kan Om ya? Iya. Tetap mengikuti. Tetap mengikuti. Dan kalau misalkan nakirah tetap nakirah, ma'rifah tetap ma'rifah. Naam, kalau misalkan mamnu' minas shorof itu tidak boleh tanwin kan Om ya? Iya. Tidak boleh tanwin. Tapi misalkan ma'tufnya, ism ma'tufnya boleh tanwin, maka tetap tanwin. Kalau misalkan al-ma'tuf alaih itu mamnu' minas shorof dan nakirah. Tapi kalau ma'rifah nanti jadi sama-sama ma'rifah. Gitu Om ya? Bingung tidak maksud saya? Kalau contoh yang zahabtu ila riyadi, semua kalau kita mau tulis Mekah gimana Ustaz? Summa Makkata. Iya, berarti kan dia mansub jadinya. Enggak, kata siapa? Nah, fathah gitu, Ustaz. Fathah itu kan niyabatan 'anil kasroh. Fathah itu mewakili kasroh untuk Berarti ism. nanti i'rabnya begitu niyabatan. Naam, jadi tetap itu Makkah itu ismun ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi fathah. Niyabatan 'anil kasroh, gitu kan, Weh? Oh, iya. Bukan itu ism mansub. Gitu. Demikian juga dengan jamak muannats salim misalkan. Jamak muannats salim kan nggak bisa diharokati fathah terakhirnya. Selalu kasroh kan itu ya. Atau dhammah. Kalau mansub pun juga tandanya kasroh, bukan berarti nanti jadi majrur, bukan. Kalau misalkan mansub ya tetap mansub, tapi tandanya kasroh kan gitu, Meh. Ya, Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Ustaz, saya belum tahu, belum ngerti yang atful bayan tadi. Bisa tolong diulangi, Ustaz? Sebenarnya tidak perlu dipusingkan untuk atful bayan ini. Atful bayan itu mirip sekali dengan badal yang akan kita bahas setelah ini. Badal itu kan penjelas dari kata yang disebutkan sebelumnya. Jadi seperti di sini, contohnya aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Umar ini siapa? Ya Abu Hafsin, ya kan, Om? Jadi ini penjelas dari Abu Hafsin. Bayan itu penjelasan sebenarnya maknanya itu. Ini artinya apa ya? Aqsama billahi itu? Abu Hafs Umar bersumpah demi Allah gitu. Oh. Aqsama yuqsimu itu bersumpah. Misalkan Ja'a Abul Qasimi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Abul Qasim. Abul Qasim siapa? Abul Qasim pada saat itu hanya ada Rasulullah. Tapi di sana diperjelas namanya. Ja'a Abul Qasimi Muhammadun. Nah, kata Muhammadun ini sebagai atful bayan. Gitu, Om ya? Kita coba bahas badal dulu saja. Nanti insya Allah ini sebenarnya mirip sekali kan antara atful bayan dan badal. Gitu ya, Bu ya?
Halo? Ya. Baik. Kita lihat di sana al-badal tabi'un lil mubdali minhu. Tapi sebenarnya ini badal ini pernah belum saya menjelaskan badal dulu? Nah, Masa Om belum? Belum atau pernah? Atau belum pernah? Pernah sebelumnya. Pernah ya, sekilas dulu mungkin. Badal itu kan penjelas dari lafadz sebelumnya, ya kan Ibu ya? Iya. Misalkan hadza itu kan kalau orang tidak melihat itu hadza yang mana, hadza apa, itu kan belum jelas. Lalu disebutkan badal setelahnya, hadzal kitabu jadidun. Kalau cuma bilang hadza jadidun, hadza apa, hadza yang mana kan belum jelas kan, namanya. Lalu disebutkan badal hadzal kitabu jadidun. Misalkan lagi ja'al ustadzu. Ja'al ustadzu. Ini sudah kalimat sempurna. Fi'lun dan fa'il. Ja'al ustadzu. Ustadz telah datang. Tapi ustadz yang mana? Ustadz siapa? Ustadz kan banyak. Ditambahkan badal setelahnya supaya lebih jelas. Ja'al ustadzu Muhammadun. Hadara syaikhu Bilalun. Ini Muhammadun Bilalun ini sebagai badal. Gitu ya, Bapak ya? Wadah? Wadah. Di sana kita baca al-badalu tabi'un lil mubdali minhu fi jami'i ahwalihi ghairu annahu la yushtaratu an yatba'ahu fi ta'rif wa tankir. Badal itu selalu mengikuti al-mubdal minhu. Badal itu selalu mengikuti kata yang dijelaskan sebelumnya dalam semua aspek kecuali nakirah ma'rifahnya. Nakirah ma'rifahnya tidak harus selalu mengikuti. Gitu ya, Bapak ya? Nakirah ma'rifahnya tidak harus selalu sama. Tidak harus selalu sama nakirah ma'rifahnya. Baik. Di sana ada beberapa contoh. Najaha akhuka Hashimun. Najaha akhuka Hashimun. Lalu kita perhatikan di sini. Najaha fi'lun. Akhuka. Akhu ini fa'ilun. Ya kan ya, Bapak ya? Iya. Fa'ilun marfu' ma 'alamatu raf'ihi Wow. al-waw li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Lalu al-kaf itu dhamirun muttasil mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jaa akhuka. Kalau sampai di situ saja, najaha akhuka. Ini sebenarnya sudah kalimat sempurna. Saudaramu telah lulus. Telah sukses gitu ya. Najaha akhuka. Sebenarnya sampai di situ sudah kalimatnya sudah sempurna. Najaha akhuka. Tapi kan kalau misalkan saudaranya banyak, saudaranya yang mana? Saudaramu telah lulus. Saudara yang mana ini? Lalu disebutkan nama setelahnya. Najaha akhuka Hashimun. Hashimun ini adalah badal, penjelas apa yang dimaksud oleh al-mubdal minhu, ism setelahnya, akhuka. Akhu yang mana? Yaitu Hashim namanya. Gitu ya? Wadah? Ya. Ini sama-sama marfu' mengikuti Hashimun, marfu' mengikuti akhu. Gitu ya? Badal mengikuti al-mubdal minhu. Berikutnya di sana a'rifu akhaka Hashiman. A'rifu akhaka Hashiman. Karirna ba'di. A'rifu akhaka Hashiman. Ta'rifu akhaka Hashiman. ما معنى هذه الجملة؟ أعرف أخاك هاشما. Saya mengenal saudara kamu Hashim. Saya mengenal saudaramu Hashim. Kalau kita perhatikan di sini a'rifu akhaka, a'rifu itu fi'lun dan fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirhu ana. Lalu akhaka, akha itu maf'ulun bihi kan Ibu ya? Ya. Maf'ulun bihi mansub wa 'alamatu nasbihi al-alif li'annahu min al-asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf dan al-kaf itu mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Atau dhamir muttasil mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sedangkan Hashiman ini badal penjelas dari akhaka. Akhaka yang mana? Akhaka Hashiman. Makanya di sana juga ikut mansub badal
itu ya Arabnya selalu mengikuti al-mubdal minhu, sama-sama mansub. Bingung tidak, Ibu? Tidak ya. Berikutnya di sana ra'aitu walidayhi ummahu wa abahu. Ra'aitu walidayhi ummahu wa abahu. Karirna ba'di. Ra'aitu walidayhi abahu. Afan. Ra'aitu walidayhi ummahu wa abahu. Ra'aitu walidayhi ummahu wa abahu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Saya melihat orang tuanya, ibunya, dan bapaknya. Saya melihat kedua orang tuanya, Ya. ibunya dan ayahnya. Gitu ya? Kedua orang tuanya. Kalau misalkan ra'aitu walidayhi, ini sebenarnya sudah sempurna. Ra'aitu walidayhi, saya melihat kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya, ini maksudnya siapa? Karena bisa jadi maksudnya walidayhi ini maksudnya orang tua yang atasnya lagi, misalnya jaddah dan jaddunnya, misalkan seperti itu kan ya, bisa saja. Tapi di sana diperjelas ummahu wa abahu, ayah, ibunya dan ayahnya. Berarti Jelas. ini Ustaz. Apa Om? Berarti badalnya dua dong Ustaz, ummahu sama abahu Ustaz. Naam, badalnya dua. Karena di sana al-mubdal minhu juga musanna kan, ya? Al-mubdal minhu walidayhi. Walidayhi ini musanna. Ya atau ya? Iya. Musanna. Di sana kedudukannya sebagai maf'ulun bihi mansub. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu ism musanna. Jadi mansub tandanya ya di sana. Ummahu wa abahu ikut mansub juga. Kalau ummahu tanda nasabnya fathah, kalau abahu tanda nasabnya alif. Jadi yang kita perhatikan itu bukan tanda i'rabnya yang kita ikuti, tapi keadaan i'rabnya yang kita ikuti. Ya. Itu ya, Bu ya. Misalkan tadi kan misalkan Bu Juanita bingung nanti kalau mamnu' min as-sarf enggak tanwin gimana? Nanti masa ikut enggak tanwin juga. Terus kalau enggak boleh kasroh masa nanti kalau fathah dikatakan mansub? Nah, misalkan di sini walidayhi mansub tandanya ya, ummahu mansub tandanya fathah, abahu mansub tandanya alif. Gitu ya. Tetap keadaannya mansub dengan tandanya masing-masing. Gitu ya. Bingung tidak maksud saya? Assalamualaikum. Terakhir mungkin yang kita baca di sini yaqtadi bil faruqi Umar, karirna ba'di. Yaqtadi bil faruqi Umar. ما معنى هذه الجملة؟ Ikutilah atau contohlah al-faruq yaitu Umar. Di sana bil faruqi majrur dengan bi, ya kan Ibu ya? Iya. Tandanya kasroh. Kemudian Umar ini badal penjelas dari siapa yang dimaksud al-faruq, yaitu al-faruq Umar. Ini sebenarnya mirip sekali seperti atfu bayan tadi. Mirip sekali. Al-faruq Umar. Kata Umar ini badal atau mungkin juga bisa disebut atful bayan tadi. Dalam keadaan jar. Umar ini dalam keadaan jar atau dalam keadaan nasab Ibu? Jar. Dalam keadaan jar, tanda jarnya fathah. Mengapa? Karena mamnu' min as-sarf. Meskipun fathah di sana kalau misalkan dalam keadaan jar tetap kita katakan dalam keadaan jar, gitu ya, Bu ya? Atau majrur. Umar ini badalun majrur wa alamatu jarhi fathah. Niyabatan 'anil kasrah li'annahu mamnu'un min as-sarf. Lalu di sana haula'it tullabu mujtahiduna. Ini seperti yang kita contohkan, yang sering kita temui, hadzal kitabun jadidun. Nah, ini haula'it tullabu mujtahiduna. Haula'i ini isim isyarah, haula'i kalau misalkan tidak lihat, tidak tahu yang mana, siapa, itu kan enggak jelas. Maka ditambahkan badal at-tullabu untuk memperjelas. Haula siapa? Yaitu haula'it tullabu.
Mereka semuanya mujtahiduna. Gitu Ibu ya? Hmm. Bingung tidak tentang badal ini? Hal min soal? Ada pertanyaan tentang badal? Itu sama ma'atul bayan ya Ustaz. Mirip, mirip dengan atful bayan. Mungkin juga ada yang menyamakan Om. Mungkin juga ada yang mengatakan sama, atful bayan dan badal itu sama. Ada juga yang bilang gitu. Gitu Om ya? Baik, ini insya Allah sama saja, nggak masalah di kitab. Ada pertanyaan Ibu tentang badal? Tidak ada. Di sana ada tambahan penjelasan di syarah. Badal itu ada 4 macam. Tapi sebenarnya ini hanya wawasan saja, tidak usah perlu dipusingkan. Gitu Ibu ya. Sekilas saja nggak masalah dipahami. Badal itu ada 4 macam. Ada badalu kullin min kull, badal seluruhnya dari seluruhnya. Misalnya najaha akhuka Hashimun. Kata Hashim itu betul-betul mewakili kata akhuka, ya kan Ibu ya? Seluruh dari akhuka. Ya atau ya? Iya. Itu badalu kullin min kullin istilahnya. Badal seluruhnya dari seluruh. Kemudian ada yang kedua badalu ba'din min kull, badal sebagian. Badal sebagian dari yang disebutkan sebelumnya. Misal di sana, akaltu dajajata nisfaha. Saya telah makan ayam setengahnya. Nisfaha. Nisfaha itu bukan semuanya kan Ibu ya? Bukan semuanya, tapi menunjukkan sebagian. Ini istilahnya badalu ba'din min kullin. Misalkan Kulah. Badalu kulir. apa Om? Kalau kullaha. Kalau kullaha nanti jadi taukid Om. Oh, jadi taukid. Kalau nisfaha kan bukan taukid Om. Ya kan Om? Atau misalnya lagi nggak pakai istilah bagian seperti ini. Gini. Akaltu samakata ra'saha. Akaltu samakata ra'saha. Saya makan ikan kepalanya saja. Gitu ya. Itu badalu ba'din min kullin. Tapi kalau makan ikan kepalanya saja kan nggak enak. Enak itu kepala ikan kakap. Oh iya, ikan kakap enak. Oh beda jenis nih. Beda kelas juga. Lalu ada juga badalushtimalin. Badalushtimal itu badal yang mencakup keseluruhan, nggak mungkin tidak mewakili, tidak juga sebagian, tapi itu tidak bisa terpisahkan. Badalushtimal, misalkan tanfa'anil muallimu ilmuhu, ilmu al-muallim itu Pak Guru itu sangat bermanfaat untukku. Tanfa'anil muallimu ilmuhu. Ilmuhu di sini badal dari al-muallim. Tapi kalau kita perhatikan secara makna, ilmuhu ini kan bukan sebagian dari al-muallim, bukan juga dikatakan seperti nama tadi, betul-betul dia adalah orang yang sama, bukan kan namanya? Nah, kalau seperti ini disebut badalus istimal. Istimal artinya apa ya Ustaz? Istimal itu mencakup. Kalau secara harfiah diartikan. Yang terakhir ini paling aneh, badalu ghalat. Ghalat itu sendiri juga maknanya itu rancu gitu. Ghalat itu rancu. Nah, akaltu khubzan tamran. Akaltu khubzan tamron. Saya makan roti tamron. Maksudnya tamron di sini maksudnya seukuran tamar. Mungkin seperti itu. Gitu ya? Seukuran kurma.
Isinya mau apa? Akaltu khubzan tamran. Jadi seperti tamis. Tapi ini badalul ghalat. Ini jarang dipakai. Ini tidak perlu dipusingkan untuk macam-macam badal ini. Yang penting sekilas saja kita ketahui dan pahami. Gitu ya, Bu ya? Oke. Ya, benar. Assalamualaikum. Nah, ada pertanyaan Ibu-ibu tentang at-tawabi', mulai dari an-na'atu, lalu apa tadi? At-taukid, kemudian al-atfu dan al-badal. 4 at-tawabi' itu tadi. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian? Tidak ada? Kalau tidak ada, insya Allah untuk pembahasan i'rab fi'il kita bahas di hari Ahad Ibu ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Jadi pembahasan berikutnya adalah pembahasan al-mu'rab wal mabni fil asma atau al-i'rab wal bina fil asma. Minal af'al. Bagaimana? Minal af'al. Atau fil af'al. Afan, naam, saya tadi bilangnya fil asma, fil af'al maksudnya. Afan, udah malam. Fil af'al maksudnya. Nah, kalau fil asma kan udah selesai. Nah, fil af'al untuk al-mu'rab atau al-i'rab wal bina fil af'al ini tidak banyak insyaallah. Tidak banyak, semoga di hari Ahad kita bisa menyelesaikannya. Gitu ya, Bu ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Tidak ada. Ini kalau misalkan saya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fikih kemarin nggak apa-apa, Mas? Ya, Ustaz. Bismillah. Kemarin mungkin bisa diulangi lagi Bu Juanita pertanyaannya. Yang tentang keponakan itu, Ustaz, kata dokternya pubertas dini, sedangkan dia umurnya baru 6 tahun. Jadi ibunya nanya terkena kewajiban wajib nggak? Baik. Terkadang itu mungkin antara satu dokter dengan dokter yang lain mungkin juga bisa berbeda penjelasan kan, Om ya? Karena untuk betul-betul memastikan itu terkadang perlu betul-betul diperiksa, diteliti. Dan ini tadi saya minta diulangi lagi untuk memastikan usianya 6 tahun, Om. Iya, 6 tahun 3 bulan. 6 tahun 3 bulan itu pastinya. 6 tahun 3 bulan. Kemudian saya minta kepastian lagi, Om. Itu keluar darahnya itu cuma sekedar flek sekali saja atau terus-terusan? Ya, orang tuanya pagi ada, terus siang juga keluar, walaupun nggak banyak tapi sorenya juga ada juga gitu, Ustaz. Dalam 24 jam itu sering keluar gitu, ya? Iya, tapi mungkin frekuensinya jumlahnya mungkin nggak banyak, Ustaz, tapi memang darah segar sih kalau kata orang tuanya. Cuman ya itu. Nah, darahnya darah segar, Om, bukan darah haid. Dilihat dari sifat darahnya. Kata ibunya darah dia merah Ustaz. Ibunya juga bilang itu. Jadi periksa, kata dokternya sih itu ya memang pubertas dini, kata dokternya gitu. Cuman dia mau periksa hormonnya lagi, mau diperiksa lagi apakah memang itu hormon yang mengaktifkan menstruasinya gitu loh, Ustaz. Kalau anaknya sendiri gemuk tidak, Om? Anaknya gimana, Om? kecil badannya. Kecil. Jadi mungkin ini kita juga harus melihat dari sisi kedokteran dan mungkin juga dari sisi fikihnya, Om ya. Pertama, kalau dari sisi fikih itu yang dinamakan haid, pertama masa haid itu paling singkat itu
sehari 24 jam, itu baru bisa dikatakan haid. Sehari 24 jam, itu baru dikatakan haid. Meskipun nanti itu misalkan terputus-putus, tidak selama 24 jam, itu keluar darah terus. Tapi kalau misalkan dalam 24 jam itu terkadang keluar darah, kemudian terputus, tidak keluar sama sekali, terus kemudian keluar lagi, itu sudah bisa dikatakan haid kalau 24 jam, selama 24 jam seperti itu. Paling sedikit masa haid itu 24 jam. Berbeda dengan nifas. Nifas itu bisa cuma sesaat gitu saja bisa. Nggak sampai 24 jam. Kalau haid itu paling sedikit, masa paling sedikit itu 24 jam. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Dan ini banyak penelitian yang membuktikan itu sehari 24 jam. Kalau di mazhab Hanafi 3 hari. Kalau di mazhab Syafi'i sehari 24 jam itu minimal bisa dikatakan haid. Tapi kalau misalkan cuma flex sekali atau 2 kali berulang, nggak sampai masa 24 jam, maka itu flex istihadah, bukan haid. Istihadah itu bukan haid, bukan nifas. Istihadah itu bisa dikarenakan luka atau penyakit. Gitu Om ya. Tapi kalau melihat dari usia, sepertinya ini tidak mungkin kalau haid. Kalau dari segi fikih Om ya, di kitab-kitab fikih itu, dan kitab-kitab fikih itu ini bukan, memang tentang, pertama ini saya ini agak berat sebenarnya kalau pembahasan darah wanita itu, ini bab termasuk 4 bab yang paling susah dalam fikih. Dan biasanya itu seharusnya wanita itu lebih paham dari laki-laki. Tapi kalau misalkan ada yang bertanya harus diberikan solusi. Jadi para ulama fikih yaitu mengatakan usia minimal haid, usia minimal bisa keluar dari haid itu sudah ditentukan, dan itu bukan hayalan, bukan tebak-tebakan, tapi itu sudah diadakan penelitian berulang-ulang dan dari masa ke masa, dan tidak hanya 1-2 ulama yang memperhatikan itu. Usia minimal bisa keluar dari haid itu adalah 9 tahun berdasarkan tahun Hijriyah. Ini bukan berarti secara pasti, tapi takriban, kurang lebih demikian. Kalau misalnya keluar darah sebelum 9 tahun Hijriyah, keluar darahnya itu pada kurun waktu 16 hari, maka itu masih dihitung haid. Tapi kalau sebelum 9 tahun Hijriyah lebih dari 16 hari tidak dihitung haid, tapi istihadah. Kenapa kok 16 hari? Karena 16 hari itu adalah masa paling sedikit haid dan suci. Haid paling sedikit itu 1 hari. Sedangkan suci paling sedikit itu 15 hari. Makanya 16 hari. Jadi kalau sebelum 9 tahun Hijriyah kurang dari 16 hari sudah keluar darah, itu bisa dikatakan haid. Tapi kalau kurang dari 9 tahun Hijriyah lebih dari 16 hari, maka itu istihadah. Baik, 9 tahun Hijriyah itu kalau di Masehi berapa Ibu? Jarak biasanya selisih antara tahun Hijriyah dan Masehi itu kan 11 hari kan Om? Ya atau ya?
Iya, jawabannya iya. Biar cepat Om. Jadi Iya. Berarti kalau misalkan kita kalikan 11 hari kali 9 itu 99 kan, Om? iya. Jadi kalau dihitung 99 hari kalau dihitung bulan pada bulan Masehi itu bisa 3 bulan 8 3 bulan 8 hari atau 3 bulan 7 hari. Tergantung jumlah bulannya. Jumlah hari dalam bulan tersebut apakah 31 atau 30 gitu ya. Jadi bisa 3 bulan 8 hari atau 3 bulan 7 hari. Jadi kalau dihitung pakai Masehi semuanya, kalau misalnya 9 tahun kurang 3 bulan 8 hari atau kurang 3 bulan 7 hari, lalu ditambah tadi 16, berarti berapa Om? Kurang 3 tahun kurang 3 bulan, berapa hari Om? 22 atau 23 hari. Gitu ya? 22 atau 23 hari. Jadi 9 tahun kurang 3 bulan, 22 atau 23 hari. Maka itu masa haid, mungkin untuk haid. Masa paling cepat haid. 8 tahun, 9 tahun kurang, ini kok jadi bolak-balik. 9 tahun kurang 3 bulan, 23 atau 24 hari. Gitu ya? 22 atau 23 hari. Astagfirullah. Saya ulangi lagi, 9 tahun kurang 3 bulan, lebih 22 atau 23 hari, maka itu sudah mungkin untuk haid. Itu paling cepat haid itu. Sebelum itu, maka itu istihadah. Gitu ya? Sebelum itu, maka itu istihadah. Kalau istihadah, kalau misalkan belum balik, belum memayyiz, ya tidak berkewajiban untuk sholat. Gitu ya? Tidak berkewajiban untuk sholat. Tapi apalagi kalau misalkan jelas darahnya ini darah segar, bukan darah haid. Gitu ya? Berarti itu istihadah. Tapi mungkin perlu kita perhatikan dan tanya mungkin ke anaknya, Bu Juanita. Karena ini kita zaman sekarang ini zaman yang penuh fitnah, kita juga harus hati-hati dan waspada kepada anak-anak kita. Mungkin bisa ditanya, sebelum keluar flek itu, apakah pernah jatuh? Atau mungkin pernah apa gitu? Atau mungkin entah kemasukan apa? Atau mungkin Anda diajak siapa gitu, lalu terjadi sesuatu gitu ya. Mungkin perlu dipastikan ke anaknya. Anak itu kan, anak seusia itu kan nggak paham apa-apa, polos masih. Jadi mungkin perlu ditanyakan dari hati ke hati, ditanyalah baik-baik anaknya, kemarin itu kenapa? Apa Anda sesuatu? Apakah jatuh atau apa gitu ya. Jadi perlu dipastikan itu. Kita nggak suudzon, tapi kita harus waspada zaman sekarang kan, Om ya. Ini banyak fitnah zaman sekarang. Tapi semoga nggak masalah. Gitu, Om ya. Atau bisa juga tuh Ustadz disentri itu loh Ustadz. Bisa juga karena penyakit memang. Bisa juga karena penyakit. Iya, kadang iya. Kalau Umu Fikri ada dulu tuh disentri pas kelas 4 SD. Itu darah, nggak taunya darah bukan dari darah kemaluan. Gitu, nggak taunya darah karena perut panas. Oh, subhanallah. Jadi kan kita nggak tahu gitu loh. Ya pikir dulu juga udah ada darah gitu kan. Jadi perlu dipastikan lagi, Om. Kalau kata beberapa artikel di misalkan di Alo Dokter atau di mana, itu biasanya sebelum masa usia haid itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keluar darah seperti itu. Dan darah di situ darah bukan darah haid. Misalkan karena obesitas. Makanya saya tadi tanya, ini kurus atau gemuk gitu.
Bisa jadi karena obesitas, bisa jadi ya, karena jatuh atau wanitanya apa. pasti itu darahnya keluarnya dari mana gitu. Jadi Kalau darah disentri itu Ustaz, iya dari bukan dari apa kemaluan perempuan bukan. Nah, nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melindungi kita semuanya dan anak keturunan kita. Jadi kalau dari sampai sini kita bisa pastikan itu bukan haid Bu Juanita ya? Ya Ustaz. Tapi itu mungkin darah luka atau apa gitu. Ya. Dan berdasarkan penjelasan dokter yang saya baca itu juga demikian. Itu bukan, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan sebelum usia haid lalu kemudian ada flek seperti itu. Kemudian mungkin ada lagi pertanyaan, misalkan, dan ini saya jawab di sini saja karena mungkin saya kira akan bermanfaat untuk semuanya. Dan terkadang orang itu kalau misalkan memasuki masa menjelang menopause, itu haidnya tidak teratur, begitu kan Ibu ya? Tapi setiap orang biasanya berbeda-beda. Tapi kalau misalkan tidak teratur, misalkan seperti itu bagaimana? Misalkan berapa bulan sekali, atau mungkin terkadang keluar beberapa waktu keluar, beberapa waktu tidak, beberapa waktu keluar, beberapa waktu tidak. Kalau misalkan seperti yang pertama tadi, misalkan yang keluarnya beberapa bulan sekali, ya tinggal mengikuti saja, nggak masalah. Kalau masa haidnya itu misalkan beberapa bulan sekali, tapi masa haidnya tetap beberapa hari gitu ya. Karena masa haid paling sedikit itu 1 hari 24 jam. Kalau sampai 1 hari 24 jam itu adalah haid. Gitu ya, Ibu ya. Dan berlaku hukum haid di sana. Tapi kalau misalkan keluar misalkan flek-flek atau bercak darah, maka di sana seperti tadi, ini berlangsung berapa lama keluar flek ini. Kalau misalkan keluar darah, kemudian berhenti, lalu keluar lagi, berhenti lagi, keluar lagi, berhenti lagi. Itu kalau sampai 24 jam, meskipun terputus-putus seperti itu haid. Dan berlaku hukum haid. Tapi kalau misalnya cuma keluar sehari, cuma sekali pagi saja. Lalu seharian setelah itu tidak. Maka ibu-ibu mungkin bisa memastikan ini warna darahnya. Warna darahnya ini seperti darah haid atau tidak. Warna darahnya seperti darah haid atau tidak. Kalau darahnya darah segar, maka itu kalau flek-flek tidak sampai 24 jam seperti itu dihukumi istihadah. Gitu ya, Bu ya? Itu dihukum istihadah. Istihadah maka harus dengan tata cara istihadah. Sedangkan kalau darahnya seperti darah haid, maka dengan hukum haid. Sebenarnya untuk istihadah sendiri itu ada banyak perinciannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri, mustahadah itu ada 7 macam. Ada istihadah itu misalkan mubtadi'ah mumayyizah dan mubtadi'ah ghairu mumayyizah, itu 2. Dan mubtadi'ah itu maksudnya yang pertama kali keluar darah, sebelumnya belum pernah keluar darah. Di sana dibagi 2, ada yang mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Ada yang bisa membedakan darahnya ini, apakah darah ini darah haid atau darah segar. Kalau istihadah yang belum pernah keluar darah, kemudian bisa membedakan mana darah haid, mana darah segar, maka di sana dihukumi sesuai dengan darah yang keluar. Tapi kalau misalnya tidak bisa membedakan, maka ada hukumnya sendiri. Maka nanti menggunakan waktu, misalkan aqallu haid tadi sehari
sehari 24 jam, itu sehari semalam, maka sisanya semuanya suci. Tapi juga ada juga istihadah itu yang mu'tadah. Mu'tadah itu yang sebelumnya pernah keluar darah, kemudian istihadah. Dan di sana dibagi-bagi lagi mu'tadah ini, yang pernah keluar darah ini bisa yang mumayyizah dan ghairu mumayyizah tadi, yang bisa membedakan darahnya dan tidak. Kalau misalkan bisa membedakan darahnya, maka dihukumi sesuai darah yang keluar. Kalau misalkan yang keluar ini darah segar, maka itu bukan haid. Kalau darah haid yang keluar, maka itu haid. Tapi kalau misalkan mu'tadah, pernah keluar darah sebelumnya, dan ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan darahnya, sama saja darahnya, semuanya sama, maka di sana dipastikan lagi dia ini mengingat atau tahu kadar dan masa haidnya tidak. Maksudnya kadar di sini berapa lama biasanya haidnya, kebiasaannya, dan waktunya biasanya masa haidnya ini kapan, di awal bulan, di tengah bulan, atau di akhir bulan. Kalau misalnya tidak bisa membedakan darahnya dan tahu kebiasaan dan kadarnya, maka menggunakan kebiasaannya itu, berapa hari dan waktunya di awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan, menggunakan kebiasaannya. Tapi kalau misalnya nggak tahu sama sekali, ini mutahayyirah. Mutahayyirah itu bisa ingat salah satunya, misalkan ingat kadarnya saja, misalkan biasanya 5 hari, tapi nggak ingat waktunya kapan biasanya, atau biasanya ingat waktunya saja, tapi nggak ingat kadarnya. Itu berbeda-beda hukumnya. Atau misalkan nggak ingat sama sekali. Kalau misalkan nggak ingat sama sekali, itu lebih berat kalau di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam kaidah mazhab ya, yang dijelaskan di dalam mazhab itu agak berat memang untuk yang betul-betul tadi mu'tadah sudah pernah keluar darah sebelumnya, lalu istihadah yang mustahadah, wanita yang keluar darah istihadah yang sebelumnya sudah pernah haid misalkan, tapi nggak bisa membedakan darahnya dan nggak ingat sama sekali baik waktunya maupun kadarnya, maka itu agak berat hukumnya. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin semoga itu bisa membantu. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan barokah. Ya Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Ada pertanyaan aja, Bu? Kan Ustaz bertanya itu tadi masalah haid. Bagaimana? Boleh tanya tentang haid juga Ustaz? Nah, silakan. Kalau misal seringnya tuh haidnya kan hari keempat masih keluar darah, hari kelima tuh bersih, nggak keluar sama sekali, tapi hari keenam tuh keluar lagi Ustaz. Nah hari kelima tuh terhitungnya suci atau masih suci? Sebenarnya itu terhitung haid, tapi ketika kita masuk hari kelima itu kan biasanya mengira sudah suci kan, ya? Mengira sudah suci. Kan seringnya tuh ntar hari selanjutnya tuh keluar lagi gitu, tapi karena sehari bersih gitu nggak keluar sama sekali. Bagaimana? Jadi hari kelima seringnya beberapa berbulan-bulan tuh hari kelima bersih sama sekali nggak keluar. Nanti hari selanjutnya keluar lagi Ustaz. Nah, itu sebenarnya hari kelima itu tetap dihitung haid. Meskipun seperti itu tadi, seperti misalkan dalam satu hari 24 jam itu tidak selalu keluar darah gitu ya. Kadang diselingi oleh naqo bersih. Itu tetap dihukumi kalau misalkan keluarnya selama 24 jam, beberapa kali keluar selama 24 jam itu tetap dihukumi haid. Demikian juga pada masa beberapa hari, misalnya 6 hari haid, tapi diselingi terkadang di hari keberapa itu ada naqo, ada bersih, itu tetap dihitung sebagai haid, masa haid. Iya, baik Ustaz. Masa suci paling sedikit itu 15 hari. Tuh, udah malam.
15 hari. Masa suci paling sedikit itu adalah 15 hari. Nggak mungkin kurang dari 15 hari. Kalau misalkan haidnya lebih dari 15 hari, itu bisa nanti masuk hukumnya istihadah. Gitu ya? Iya Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Kita tutup Ibu ya? Sudah boleh ini ditutup? Ya, Ustaz. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Demikian juga orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan.